PT シャープセミコンダクターインドネシアはシャープグループの一員であり、電子デバイスやモジュールの生産を行っています。コンペティターは中国やフィリピン、ベトナムの生産会社であり、熾烈な競争の中にいます。日本企業がインドネシアで会社を経営するにあたり、長年インドネシア従業員の教育を行うという点について悩んでいました。生産ラインを左右するのは班長でありリーダーである。強い会社にするにはこの人たちを強化しなければならない。このことは理解し努力してきましたけれども、日本とインドネシアの文化の違いや言葉の違いによって日本人マネージメントでは乗り越えられない壁を感じていました。インパクトの話を聞き、彼らならこれができるのではないかと考え導入を決意しました。Saya menjabat sebagai leader produksi dengan membawahi proses Prime Laser 56. Saya menjadi koordinator impact, sehingga saya harus mengkontrol keseluruhan produktivitas dari factory ini. Saya pikir impact ini sama seperti konsultan yang lain. Selalu datang ke sini, setelah itu hasilnya tidak terlihat untuk suatu program yang berkesinambungan. Pertama-tama ya semuanya antipati lah, apa sih yang akan mereka programkan itu. Padahal semua istilahnya hampir udah terprogram gitu di kita ini. Waktu itu kita pernah mencoba konsultan sintesa, itu belum berhasil. Terus yang kedua pernah juga dicoba ada training tentang peningkatan moral, hampir semua level di training, tapi hasilnya juga belum kelihatan. Jadi kami pikir untuk apa? Ternyata yang biasa-biasa aja juga nggak bisa meningkatkan. Sejak ada impact kan ada yang namanya DRM. Pas adanya DRM situ saya merasa banyak informasi-informasi yang dari atasan yang dapat langsung cepat dan update dapat kami terima gitu. Menurut saya malah lebih efektif aja, lebih mudah, lebih efektif, dan saya bisa mengontrol operator saya itu setiap jam dapat berapa, persimpangan-penyimpangannya apa, ada masalah-masalah terjadi setiap jam itu cepat saya dapat mengetahui kejadian-kejadian di area produksi. Yang saya rasakan itu saya bisa men-set operator saya, istilahnya berapa sih kemampuan produksi mereka gitu kan. Setelah saya tahu hal tersebut, saya bisa men-set, wah ternyata kemampuan operator saya itu di atas kemampuan mereka. Yang mereka selama ini keluhkan nggak mampu, ternyata mereka itu bisa mampu melaksanakan hal itu. Kita bisa lihat dari data awal ketika impact baru dimulai, untuk produktivitas sendiri ternyata sangat rendah. Dan setelah impact berjalan sekian lama, ternyata produktivitasnya sangat signifikan dan itu cukup bisa mempunyai saving yang lebih banyak lagi. Karyawan terlihat lebih produktivitasnya lebih meningkat lah, antusiasnya wajah operator aja kelihatannya mereka lebih punya tujuan pada saat mereka datang bekerja. Mungkin dulu juga tujuannya ada tapi mungkin samar-samar ya, tapi sekarang kelihatan mereka lebih antusias di dalam bekerjanya karena targetnya jelas, dan atasan juga ikut follow up apa yang mereka kerjakan, jadi mereka merasa lebih dihargai. インパクトのプログラムが導入され、班長からマネージャーまで仕事に対する考え方が変わってきたように感じます。私が社長に就任して以来、Keep the rule, be professional という2つのスローガンを掲げて教育してきましたが、彼らの意識の中で少しこれらのスローガンの意味が理解できてきたと感じています。それは各プロセスの出来高の見える化が導入されたことが一番の収穫です。これによって今後ラインごとの経営管理等の基礎データが取得できます。Reaksi orang-orang sekitar saya mengenai impact ini sama dengan saya. Pada awalnya mereka resist terhadap kedatangan impact ini dan mereka mempertanyakan
untuk apa sih ada impact, karena konsultan-konsultan lain pun sama. Mereka hanya datang lalu menerapkan sebuah sistem dan itu tidak berjalan berkesinambungan untuk sebuah perubahan. Dengan adanya penambahan lagi, ada workshop dari Impact, ada penambahan ilmu yang selama ini kita ada kesalahan penerimaan atau persepsi lah. Dengan adanya workshop kita jadi lebih tahu apa sih fungsi peran kita sebagai seorang pengawas atau supervisor, terus gimana sih kita membuat goal untuk bawahan kita gitu, untuk rencana kerja kita seperti itu. Jadi kita lebih bermanfaat lah buat kita. Setelah program Impact dijalankan, saya merasakan ada perubahan yang cukup berarti. Kenapa? Karena dari program Impact ini ternyata tidak hanya sekedar teori, tapi lebih dilakukan secara praktikal di lapangan. Apa yang harus dirubah dan apa yang harus diperbaiki. Produksi karena banyak abnormal lot, sebelumnya kami yang harus kejar bola ya kemana-mana gitu. Lot ini di mana? Ada masalah apa gitu? Biasanya seperti itu. Jadi reaksinya juga lama. Tapi kalau sekarang dengan sendirinya foreman atau leadernya itu mereka yang nyari kita gitu. Setelah adanya Impact sudah berjalan beberapa bulan, mau tidak mau dia harus mengikuti sistem yang sudah dicanangkan dalam perusahaan ini, dan dia merasakan perubahan yang baik dan enak. Jadi dalam pengontrolan juga dia sudah mengerti pekerjaan apa yang harus dikerjakan dalam perusahaan ini. Yang paling saya gunakan itu adalah konsep sistem. Yang ada goal, ada plan, terus ada assignment, follow up, itu yang amat sangat saya ingat sekali. Exercise yang paling saya ingat itu cara mengkomunikasikan sebuah plan, istilahnya sebuah goal yang akan dicapai oleh sebuah perusahaan, yaitu yang harus disampaikan ke bawahan supaya mereka tahu bahwa tujuan sebuah perusahaan itu arahnya ke sini gitu. Arahnya satu tujuan untuk mencapai goal yang lebih bagus. Exercise yang paling saya ingat adalah mengenai red and black ya, dimana orang dalam satu tim itu lebih kecenderungan untuk menang tapi dengan mengalahkan orang lain. Sementara dalam sebuah tim harusnya sebuah tim itu berkeinginan untuk menang dan menang, tidak harus mengalahkan orang lain. Seandainya Impact ini akan ada lagi di SSI ini, maka saya akan sangat welcome sekali, karena menurut saya ini sangat baik untuk pengembangan dari sumber daya manusianya ataupun untuk perusahaannya itu sendiri. Dengan adanya Impact kembali, saya mau bekerja sama kembali dengan Impact. Saran saya sih untuk supervisor yang lain, ya kita terbuka aja dulu lah. Apa yang akan disampaikan oleh istilahnya oleh Impact itu, kita open mind. Baiknya coba aja dulu, nanti pada saat sudah dirasakan manfaatnya, toh kita sendiri yang untung.